Saudara-saudara dipersilakan bangkit berdiri dan kita memasuki ibadah ini dengan bersama menyanyikan Rohani 3, Hormat bagi Allah Bapa. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara sekalian dipersilahkan duduk. Tuhan adalah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalanya. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan puji-pujian dan ungkapan syukur. Kita pujikan kemuliaan namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21, bait pertama dan kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan Yesus berfirman demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan memperhatikan firman ini, marilah kita menyesali kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Sebab kita belum mampu melakukan firman-Nya dengan sempurna.
kita pujikan nyanyian penyesalan melalui sebuah pujian dalam pelengkap Kidung Jemaat 37 bait pertama dan kedua, Bila Ku Renung Dosaku. Kita yang benar-benar mengakui dosa kita yang menerima anugerah daripada Tuhan, pengampunan boleh kita terima. Dan anugerahnya Tuhan kita terima saat ini melalui berita yang terambil dalam surat Ibrani 9 ayat 14-15 firman-Nya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Kita tanggapi dengan bersama-sama bangkit berdiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 249 bait pertama dan kedua, Serikat Persaudaraan. Persatuan di dalam
Persilakan kembali duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saat ini kita hendak berdoa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kemurahan-Mu boleh kami rasakan saat ini Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sebuah berkat demi berkat yang boleh kami rasakan, kami terima dan kami nikmati. Terutama berkat kesehatan yang boleh kami rasakan saat ini. Apa yang boleh kami lihat ketika saat ini sebuah keadaan yang sangat-sangat membuat kami juga khawatir. Di kesempatan hari ini juga Tuhan, Engkau masih memberikan sebuah mujizat kesehatan untuk kami bersama. Kami nikmati dalam keluarga kami di ibadah saat ini. Kesehatan yang begitu mahal, kesehatan yang saat ini mempertaruhkan nyawa oleh karena sebuah keadaan pandemi yang ada. Kami mengucapkan syukur ketika Tuhan masih memberikan kami kesehatan terhindar dari wabah ini. Ucap syukur boleh kami panjatkan Tuhan ketika Tuhan masih memberikan kami berkat yang luar biasa ini. Allah pemurah dan penuh kasih. Saat ini juga kami menghampiri-Mu ke tahta suci-Mu melalui keluarga-Mu yang Kau titipkan untuk kami bersama, keluarga inti kami. Kami masih bersama dengan suami, bahkan istri, pasangan kami yang kami sayangi. Kepada keluarga kami, ketika kami masih bisa berkumpul dengan orang tua kami. Kami yang juga bisa berkumpul dengan anak-anak kami. Kami menghadap-Mu, menyembah-Mu, menghampiri-Mu, seraya memohon berkat-Mu tercurah atas kami. Sungguh kami berdoa saat ini Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami. Engkau melimpahkan berkat bagi kami, terkhusus doa kami yang kami panjatkan. Tuhan limpahkan berkat bagi negeri kami tercinta. Kebijakan yang ada ketika kami bersama berjuang di dalam penjajahan yang ada. Penjajahan kasat mata tidak terlihat. Kami terus berjuang bersama negeri ini untuk melenyapkan yang kasat mata ini. Virus corona. Pakailah negeri kami ini sebagai pemerintah yang penuh kebijakan, membuahkan hasil sebuah solusi. Pakailah mereka Tuhan, urapilah mereka di tengah-tengah peliknya keadaan yang saat ini boleh kami rasakan. Berkatilah pemerintahan kami. Kami rindu ada sebuah pembebasan yang terjadi bahkan di dunia ini. Ketika saat ini kami juga mendengar ada sebuah jawaban, vaksin boleh ditemukan. Sekiranya ada sebuah wacana juga di negeri yang kami cintai, di tahun 2021 nanti Januari ada sebuah wacana yang indah yang boleh melegakan kami. Ada sebuah vaksin massal yang hendak diberikan untuk kami bersama. Sekiranya program ini dapat terrealisasi karena Tuhan membantu pemerintahan kami. Dan itu adalah sebuah jawaban yang memberikan kami sebuah kelegaan ketika kami juga menerimanya vaksin ini. Kami mendukung secara penuh pemerintahan kami. Bukan hanya berdoa, tetapi kami mendukung secara juga tindakan kami patuh terhadap aturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Allah yang maha baik, saat ini juga dalam doa syafaat ini, kami berdoa untuk gereja kami yang saat ini masih online. Kebijakan yang juga boleh kami lakukan bersama. Tentunya ada pro dan kontra. Tetapi aturan dan keputusan yang boleh diberlakukan. Kami tidak akan meributkan terlalu dalam lagi. Kami tidak akan memikirkan terlalu dalam lagi. Kami hendak mendukung secara penuh kebijakan yang diberikan oleh majelis.
menaati sebuah aturan yang ada, dan kami mengikuti seraya kami menanti jawaban daripada Tuhan ketika kami merindukan ibadah secara fisik nantinya. Dengan aturan protokoler kami juga hendak patuh. Kami mohon berkat-Mu tercurah atas kami dan menuntun setiap kemajelisan yang ada tanpa meributkan cekcok satu dengan yang lain. Berbeda memang pasti ada, tetapi ketika kami melakukan sebuah konflik, janganlah terus ada, tetapi kami membubuhkan sebuah semangat perdamaian yang ada di gereja yang kami cintai ini. Kami berdoa untuk tim COVID, kami berdoa untuk tim GKJ Kerten Online, kami berdoa untuk mereka yang saat ini masih bekerja dan terus bekerja, seperti panitia pengadaan tanah dan juga panitia yang saat ini boleh dibentuk, yaitu Rioyo Unduh-Unduh. Berkatilah mereka yang saat ini sedang bekerja dan masih bekerja. Allah yang maha baik, saat ini dalam doa syafaat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Berkatilah mereka. Berkatilah mereka Tuhan. Sembuhkanlah mereka dan berikanlah pemulihan. Kami mohon dengan kerendahan hati dan kerendahan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami saat ini juga berdoa bagi pergumulan mereka masing-masing yang saat ini juga dalam masalah yang ada di PHK atau mencari lapangan pekerjaan yang baru. Dan mereka yang saat ini berbeban berat oleh karena masalah tertentu, perekonomian yang ada, usaha yang saat ini macet. Tuhan, berkatilah mereka di tengah-tengah masalah ini. Tuhan memberikan kekuatan di dalam hati mereka. Dan kami mohon, berkatilah Tuhan kami Yesus Kristus mereka yang saat ini merindukan sebuah jawaban. Saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, dan belakang kami. Kami berdoa untuk mereka. Doa untuk diri kami sendiri, doa pribadi juga kami panjatkan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tiba waktunya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat ini kita hendak memberikan sebuah persembahan bagi nama Tuhan. Dan marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari kitab Roma 12 ayat ke-1. Demikian firman-Nya sebagai dasar kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seraya kita memberikan sebuah persembahan, menyiapkan sebuah persembahan, Kidung Jemaat 302, bait pertama dan kedua, kita pujikan bersama. Sambil puji Yesus.
Bersama-sama kita berdoa. Sebelum kita juga menerima firman Tuhan, mari kita berdoa dalam doa persembahan ini. Allah yang maha baik, persembahan boleh kami haturkan pada saat ini. Dan kami juga memohon Tuhan memberkati apa yang boleh kami persembahkan. Sekiranya menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan persembahan ini dengan tulus ikhlas. Dan saat ini kami rindu berkat-Mu menyapa kami, memberkati kami dan juga menegur kami, mengurapi kami, menuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu mengurapi kami, memberikan pengertian kepada kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan saat ini terambil dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 15. Firman Tuhan kepada kita, adapun Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan sabdanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, kabar yang luar biasa pastinya boleh panjenengan rasakan saat ini. Adapun judul ataupun renungan firman Tuhan yang saat ini saya berikan judul kesalahan, pengakuan, pengampunan. Kesalahan, pengakuan, dan pengampunan. Ketika kita salah, kita mengaku ada sebuah pengampunan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saat ini saya ada sebuah lilin. Nah, mungkin saya pernah melakukan ilustrasi ini. Dan ketika itu saya memberikan sebuah contoh kepada Bapak Ibu dan semuanya dengan ilustrasi ini. Manusia pada dasarnya seperti ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Terlihat ya sampai bawah ya. Habis. Sifatnya sangat terbatas. Jarak pendek. Singkat. Karena terbatas itu akhirnya padam juga. Seperti tisu yang dibakar. Sangat pendek jaraknya. Tetapi di sini ada sebuah lilin. Lilin juga ini memang lumayan besar. Tetapi apakah ini bertahan bisa 1 bulan? Jika dinyalakan terus? Tidak. Mungkin 3 hari bisa mati dan meleleh juga. Menandakan bahwa lilin ini juga terbatas dan mempunyai batas. Nah, ilustrasi ini menekankan bahwa manusia juga terbatas. Karena keterbatasan manusia juga sering melakukan sebuah hal ini. Saya hendak berikan sebuah contoh. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Di sini ada sebuah tulisan demi tulisan. Saya tidak pandai matematika. Zaman dulu ketika saya ikut dan saya mengikuti sebuah pelajaran matematika, saya tidak menyukai dan memfavoritkan sebuah pelajaran mata pelajaran ini. Sehingga ketika saya SMA juga, saya memilih IPS, jalur IPS, karena di IPS saat itu tidak ada matematika, mata pelajarannya. Akhirnya saya menghindari matematika. Jujur, matematika saya sangat jelek. Dan suatu ketika saya masih ingat ketika SMP itu didedes sama guru saya. Dia memberikan 1 sampai 10, tetapi diacak 1 kali 5 dan seterusnya. Nah, di sini saya nanti minta bantuan Bu Elok, halo. Iya, adakah HP? Boleh dibuka? Oke, saya pinjami HP, Bu. Silahkan ambil, Bu. Oke. Ya, ini kalkulatornya. Karena saya yakin mau di sini saja nggih Bu ya? Oke. Ini terlihat? Oke, bisa? Ya? Oke. Oke. Oh, belum. Oke. Sudahkah? Oke. Saya sebutkan saja, tidak perlu kelihatan, nggak masalah. Oke. Ya. 1 kali 5, 5, betul Ibu? Oke. 9 kali 5, 65. Coba di kalkulator. 9 kali 5, 65. 45 Bu. Oh, 65, berarti saya salah. Salah 1 ya Bu ya. Oke, 45. Baik. 7 kali 5, 55. Oh, 35 ya Bu. Wah, tanpa kalkulator panjenengan langsung paham ya. Oke, salah lagi 2, salah 2. 4 kali 5, 20, betul? Oke, betul. 10 kali 5, 50. Oke. 6 kali 5, 30. Betul. 3 kali 5, 15. Betul. 8 kali 5, 40. Betul. Terus 2 kali 5, 10. Betul. 5 kali 5, 35. Salah. Salah 3. Nilainya berarti berapa Bu? 7 ya.
Kalau ada nolnya 70 ya Bu. Nilai saya 7 ya berarti ya Bu ya. Terima kasih Bu Elo. HP-nya dibalikin. Oke, siap. Ya, silakan duduk. Ya, pada dasarnya saat itu saya salah 3. Karena kejelekan saya dalam mata pelajaran matematika. Saya masih mengingat dan sampai sekarang masih mengingat ketika saya maju dan saya saat itu salah 3, nilainya 7. Nah, pada dasarnya manusia yang terbatas pasti memiliki sebuah kesalahan. Saya mempunyai keterbatasan akan matematika dan pengurangan, sebuah mata pelajaran ini. Jadi saya mempunyai kesalahan juga ketika membuat sebuah jawaban ketika saat itu diberikan sebuah ujian kepada saya melalui guru saya. Manusia sejatinya terbatas, selalu mempunyai kesalahan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin saat ini saya juga sudah memaparkan dan juga sudah menulis beberapa renungan dan tertulis di liturgi ini, panjenengan sudah menerimanya. Saya tidak sama plek seperti yang tertulis di sini. Nah, hal yang paling penting Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena manusia selalu ada salah dan mempunyai kesalahan karena keterbatasannya dan karena batas manusia yang selalu mempunyai sebuah kesalahan. Dan saat ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada sebuah contoh di sini. Ketika manusia mempunyai sebuah kesalahan, seharusnya menjadi pelajaran yang berharga. Jika seorang yang bersalah tidak menyadari kesalahannya, mau introspeksi diri dan memperbaiki kesalahan itu, sebaliknya kesalahan akan menjadi batu sandungan bagi diri sendiri apabila dia tidak mau berubah dan menyadari kesalahan pada dirinya. Tetapi bagi mereka yang benar-benar mau mengakui sebuah kesalahannya, di situ ada sebuah pengampunan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, penting ketika saat ini, ketika kita menyadari keterbatasan kita dan kita memiliki sebuah kesalahan. Tetapi ketika kita mempunyai kesalahan, kita mangkot, tidak merasa bahwa diri kita salah. Itu akan menjadi batu sandungan. Poin utama yang saat ini boleh kita menjadi sebuah pelajaran penting. Introspeksilah dan mengakulah. Mengaku pada sesama, bahkan kepada Tuhan. Di situ ada sebuah pengampunan. Pastinya, karena kita adalah orang-orang Kristen. Ketika ada orang yang minta maaf, seharusnya juga diberikan pengampunan. Dan ketika kita mempunyai orang yang bersalah kepada kita, ampunilah mereka. Nah, menarik ketika kita saat ini merenung sebuah firman Tuhan dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 15. Ada beberapa hal yang terus terjadi. Selalu ada sebuah hal yang terus berulang yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika dia terbuang dari pembuangan di Mesir. Dan ternyata saat itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena budaya yang terjadi dan saat itu juga dihiasi karena mereka juga masuk dalam sebuah budaya yang baru, yang Israel notabene-nya menyembah Tuhan, dan karena lingkungan yang ada mereka masuk dalam sebuah budaya Mesir. Sudah otomatis Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saat itu umat Israel juga mempunyai sebuah budaya yang sama yang dilakukan oleh bangsa Mesir pada saat itu. Oleh karena itu Tuhan menekankan saat itu, akulah Tuhan. Firman Tuhan berkata itu. Tepatnya saat ini kita membaca ayat-ayat yang terakhir tadi dan ayat 12 bagian ke B. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Menekankan pada saat itu bahwa budaya Mesir juga dilakukan oleh Israel pula. Terbukti ketika pasal 32 ini mendasari mereka ketika mereka membangun anak lembu emas. Itu patung
Helenisme dilakukan oleh mereka, penyembahan berhala. Karena mereka merasa bahwa Tuhan tidak memberikan sebuah jawaban. Saya melakukan sebuah penyembahan yang lain ketika saat itu saya menyembah dengan ini. Lembu emas adalah penyembahan umat Mesir pada saat itu. Nah, menarik ketika kita melihat ini. Bangsa Israel yang mempunyai kesalahan. Saat itu mereka berjanji, mengakui, menyesali. Akhirnya terjadi sebuah pembebasan. Eksodus melalui pimpinan Musa. Keluarlah mereka. Oleh karena itu diberikan sebuah kitab yang bernama Keluaran. Eksodus. Dan dibebaskan. Dan saat itu memang diberikan sebuah judul Perayaan Paskah. Yang berarti adalah berjalan melewati. Ketika mereka melewati sebuah tanah penjajahan. Dan panjenengan juga tahu 10 tulah diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. Akhirnya mereka terbebas. Diberikan pengampunan. Akhirnya mereka terbebas. Dan satu hal yang sangat menarik Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kata penutup saya juga memberikan sebuah tulisan. Kisah selanjutnya dalam perjalanan bangsa Israel sangat diwarnai dengan dinamika iman yang berulang. Bangsa Israel percaya kepada Allah Israel yang membebaskan. Bangsa Israel mengalami masalah dan berbuat dosa karena tidak setia dan mendengarkan firman Allah. Bangsa Israel mendapatkan hukuman dari Allah hingga kematian. Bangsa Israel mengakui dosa dan kesalahan kepada Allah dan berjanji setia kembali. Allah memulihkan keadaan Israel dan mengasihi Israel. Bangsa Israel percaya dan kembali setia menyembah Tuhan. Oleh karena itu mereka dibebaskan dari belenggu yang menjajah mereka. Terus melakukan sebuah kesalahan, tetapi ada sebuah pengakuan terus-menerus dilakukan oleh Israel. Dari Keluaran sampai dengan Malaki, firman Tuhan, dan di Matius ada sebuah jawaban di perjanjian baru. Oleh karena Israel yang selalu melakukan sebuah kesalahan, tetapi saat itu mengakui akan kesalahannya melalui peristiwa Yesus. Diselamatkanlah umat Israel. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk panjenengan juga hendak mendalami sebuah firman Tuhan saat ini, yang saat itu kenapa saya mengkaitkan dengan Yesus, karena pada saat itu umat Israel yang kepengin bebas dari Mesir harus menyiapkan segala sesuatunya, terutama tentang sebuah korban sembelihan, domba yang baik, jantan dan seterusnya. Dan di situ dipanggang, dimakan, serta roti tidak beragi, sayur-sayuran pahit. Harus dilakukan saat itu agar anak sulung dan beserta keluarganya itu selamat bangsa Israel. Dan dilakukannya. Nah, di peristiwa perjanjian baru, peristiwa itu sudah dilenyapkan. Maka Paskah yang baru juga dilakukan oleh bangsa Israel dengan korban yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, di situ ada sebuah pengampunan lagi kepada manusia. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jika saat ini kita melakukan sebuah kesalahan, ketika kita juga mengaku kepada Tuhan akan kesalahan yang kita lakukan, pastilah ada sebuah pengampunan. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika hal ini kita lakukan kepada sesama kita manusia, mengakulah kesalahan kita kepada mereka. Mengakulah kepada mereka, di situ ada pengampunan. Dan jikalau ada seseorang yang mengaku akan kesalahannya, berikanlah pengampunan. Nilai poin penting pada hari ini yang kita kerjakan. Ketika kita salah, mengakulah. Di situ ada sebuah pengampunan. Begitu juga ketika ada orang yang bersalah dan mengaku, berilah pengampunan. Seperti Tuhan yang mengampuni ketika kita bersalah dan mengakui dosa kita. Di situ juga ada sebuah pengampunan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita bersama.
Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara yang terkasih, marilah sebelum kita mengakhiri ibadah saat ini, kita terima pengutusan dari Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 256, kita satu di dalam Tuhan. Marilah bertolak-tolak
Saudara dipersilakan berdiri. Dan marilah kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, dunia ini penuh dengan tentangan dan godaan. Oleh karena itu teruskanlah hidup dekat dengan Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah saat ini, maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Sebab Allah memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Terimalah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.